Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Ya, judul subtema kita yaitu masih mengenai perubahan cuaca. Anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, seperti biasa, Butini akan memimpin. Silahkan anak-anak ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang masih ingat? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai apa itu perubahan cuaca. Lalu yang kedua kita juga sudah belajar mengenai gerak tari berdasarkan waktu. Ya, kemarin ada 3 yaitu waktu cepat, waktu sedang, dan juga waktu lambat. Lalu yang ketiga, anak-anak juga sudah belajar membandingkan 2 pecahan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 2 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu langkah-langkah untuk melakukan kombinasi gerak tolakan melayang dan mendarat. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca. Lalu yang ketiga, ini PPKN, kita akan belajar mengenai contoh-contoh persatuan di sekolah. Nah, Nana langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kombinasi gerak, tolakan, melayang, dan mendarat. Nah, Nana, kombinasi gerak tolakan, melayang, dan mendarat ini ada 2 macam. Ya, ini adalah contoh gambar kombinasi gerak tolakan melayang dan mendarat. Ada 2 macam. Yang pertama yaitu kombinasi gerak tolakan satu kaki melayang dan mendarat. Lalu yang kedua adalah kombinasi gerak tolakan 2 kaki melayang dan mendarat. Nah, langkah untuk melakukan kombinasi gerak tolakan melayang dan mendarat ini ada 4 anak-anak. Langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu berdiri tegak dan pandangan mengarah ke depan. Lalu langkah selanjutnya, untuk tolakan satu kaki dilakukan dengan melangkahkan kaki kanan ke depan, lalu ditekuk dan ditolakkan ke depan. Nah, tolakan satu kaki ini contohnya ada di gambar yang atas ya. Kalau anak-anak perhatikan di sini yang digunakan untuk tolakan ini adalah satu kaki. Ya, melangkahkan kaki kanan ke depan. Selanjutnya diikuti kedua tangan diayun ke belakang dan badan dicondongkan ke depan.
Selanjutnya, untuk tolakan dua kaki ini dilakukan dengan posisi kedua kaki ditekuk. Ya, ini seperti yang ada pada contoh gambar yang di bawah yang Butini tunjuk. Kemudian diikuti dengan kedua tangan diayunkan ke belakang dan posisi badan dicondongkan ke depan. Langkah selanjutnya yaitu melayang dengan mengayunkan kedua kaki dan tangan ke depan. Posisi badan sedikit condong ke depan. Nah, ini baik tolakan satu kaki maupun dua kaki ini sama ya, seperti pada gambar yang tengah yang Butini tunjuk. Selanjutnya mendarat menggunakan kedua kaki dengan posisi ditekuk dan kedua tangan diluruskan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Nah, supaya lebih aman, gunakan matras untuk menjaga keselamatan saat mendarat. Nah, ini dua-duanya tolakan satu kaki maupun dua kaki ini juga sama cara mendaratnya. Nah, selanjutnya anak-anak, kalau anak-anak kemarin sudah belajar mengenai apa itu perubahan cuaca. Nah, kali ini kita akan belajar faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan cuaca. Nah, perubahan cuaca ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu awan. Saat cuaca cerah, awan ini akan terlihat tipis seperti kapas. Cuaca cerah berawan, awannya mulai semakin banyak. Selanjutnya faktor yang kedua adalah sinar matahari. Sinar matahari ini menyinari bumi tanpa terhalang oleh apapun ketika cuacanya cerah. Nah, ini seperti contoh yang ada di gambar. Selanjutnya, cuaca cerah berawan membawa banyak awan sehingga menghalangi sebagian sinar matahari. Selanjutnya, faktor yang ketiga ini adalah angin. Nah, angin ini berhembus secara perlahan saat cuaca cerah. Angin berhembus sedikit lebih kencang dan terasa lebih sejuk saat cuaca cerah berawan. Selanjutnya, faktor yang terakhir atau faktor yang keempat ini adalah suhu udara. Suhu udara dipengaruhi oleh banyaknya sinar matahari yang diterima. Saat cuaca cerah, udaranya terasa lebih hangat karena ketika ada awan yang menghalangi. Namun, saat cuaca cerah berawan, udaranya terasa lebih sejuk karena sebagian sinar matahari terhalang oleh awan. Nah, selanjutnya anak-anak kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu contoh persatuan yang ada di sekolah. Contoh yang pertama yaitu bekerja sama saat melakukan piket kelas. Ya, ini adalah kewajiban yang anak-anak lakukan kalau anak-anak nanti sudah masuk ke sekolah seperti biasa ya. Bekerja sama melakukan piket kelas. Lalu contoh persatuan di sekolah yang kedua yaitu bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Ya, jadi tugas dibagi secara adil dan dikerjakan bersama-sama. Lalu contoh persatuan yang ketiga yaitu rukun dan kompak saat bermain bersama. Selanjutnya yang keempat yaitu saling membantu membuat majalah dinding. Nah, itu dia anak-anak materi pembelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 39 sampai halaman 40 penilaian harian A dan B. Jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Jangan lupa tugasnya difoto dan dikumpulkan ya. Nanti Butini akan periksa satu persatu.
Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Putri yang akan memimpin. Anak-anak silahkan ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian pembelajaran online kita untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirim. Ya, tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.